kita tahu bahwa gereja adalah sebuah entitas yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Berdasarkan percakapannya dengan Simon Petrus dalam Matius 16, ayat yang ke-15 sampai 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Gereja merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani eklesia. Kata eklesia berasal dari kata depan ek yang berarti keluar dari, dan kata kaleo yang berarti memanggil. Jadi, secara literal, kata gereja berarti suatu kelompok yang dipanggil keluar. Dalam konteks ini, gereja adalah entitas yang didirikan oleh Yesus Kristus, yang berfungsi sebagai tubuh orang-orang percaya. Gereja menjalankan beberapa fungsi utama: ibadah, pengajaran, persekutuan, dan pelayanan. Fungsi-fungsi ini berperan penting dalam membangun iman dan kehidupan spiritual jemaat. Seiring dengan perkembangan teknologi, gereja telah mengintegrasikan teknologi digital untuk memperkuat fungsi-fungsinya. Namun ada pertanyaan tentang apakah gereja harus tetap mempertahankan metode analog di tengah era digital ini. J.Y. Kim, penulis dan hamba Tuhan dari Westgate Church, Silicon Valley, California, dalam bukunya Analog Church menyebutkan, meskipun teknologi digital menawarkan kecepatan, pilihan, dan individualisme, ada resiko ketika nilai-nilai ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berubah menjadi negatif. Gereja harus kreatif dalam memanfaatkan teknologi, tetapi tetap mempertahankan esensi komunitas dan pemuritan yang mendalam, yang sulit dicapai jika hanya melalui media digital. Ibadah dalam konteks Alkitab mencakup partisipasi secara fisik yang mendalam, yang sulit dicapai melalui ibadah online. Sebuah survei oleh Pew Research Center pada tahun 2017 menunjukkan bahwa banyak orang menghadiri ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kehidupan berkomunitas di gereja seringkali tidak disebutkan sebagai alasan yang utama. Padahal gereja bukanlah sekadar produk yang mudah diakses, melainkan komunitas yang menajamkan iman satu sama lain. Penggunaan teknologi dalam gereja memang diperbolehkan dan disarankan, selama ia memperbesar kapasitas pelayanan gereja. Namun, metode konvensional tetap diperlukan karena beberapa aspek ibadah dan fungsi gereja hanya dapat dilakukan secara optimal melalui interaksi fisik. Contohnya, atmosfer ibadah komunal dan impartasi pengurapan dengan penumpangan tangan sulit difasilitasi melalui ibadah online. Maka pertanyaan yang mungkin terpikirkan adalah, apakah ibadah secara online dapat disebut ibadah gereja? Ronald L. Gies Jr., seorang hamba Tuhan dari Desert Spring Church di Amerika Serikat, mengatakan bahwa ada 4 tingkatan hadirat Tuhan dalam hidup orang percaya, yaitu yang pertama, tingkat 1, Tuhan hadir di mana-mana. Ia adalah Sang Maha Hadir. Oleh sebab itu, bahkan di tempat yang tidak ada orangnya sekalipun, hadirat Tuhan ada di sana. Tingkat kedua, Tuhan berdiam di dalam diri orang percaya melalui Roh Kudus-Nya setelah orang tersebut menjadi ciptaan baru atau dilahirkan kembali. Tingkat 3, Tuhan tinggal di antara umat-Nya, yaitu gereja lokal saat mereka berkumpul. Tingkat 4, ketika kita bertemu Yesus muka dengan muka, seperti Musa berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Dalam pandangannya, Gies mengungkapkan bahwa ibadah online tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai ibadah gereja, karena tidak ada pertemuan secara fisik, yang ada hanya secara jiwa. Kesimpulannya, pertama, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat fungsi gereja, tetapi pengalaman ibadah yang utuh dan transformasi spiritual lebih maksimal melalui interaksi fisik. Yang kedua, dalam situasi normal, anak-anak Tuhan didorong untuk kembali beribadah bersama-sama dalam komunitas secara fisik. Karena hal ini menciptakan persekutuan yang lebih maksimal dan menyeluruh.
baik secara jiwa maupun tubuh. Jadi, mari kita hadir untuk beribadah on-site bersama-sama. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh Yesus, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak muda juga semuanya ya. Sebelum kita mulai, dengan segala hormat mohon ya, Opa minta ya. Saya pakai diri Opa ya, 81 sih. Bisa senyum gak sama sebelah-sebelahnya? Jangan sama saya dah, sama sebelah-sebelah aja. Kali lagi berantem gitu.
Oke, kita doa sebentar ya. Segala puji syukur dan hormat hanya kembali kepada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, we love you. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong hamba-Mu. Without you who I am. Dalam nama Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan terima kasih kami. Haleluya Tuhan. Amin. Cingco, nggak ngerti ya udah. Silakan duduk. Aduh, kadang-kadang opa ya, maaf ya. Ini pribadi, maaf ya, kita beda-beda gak apa-apa ya. Terima saya seapa adanya lah. Dari pagi-pagi saya juga kata saya cepat ceplos orangnya ya. Jadi mohon maaf lah, kadang-kadang ada juga bahasa yang kurang bagus gitu ya. Opa hanya ingatkan ya. Dengan penambahan satu bahasa, khususnya buat yang muda-muda ya. Gak ada ruginya. Buat yang mungkin sudah berusia, sudah belajar, udah repot, betul. Tapi lihat teman-teman kita, ya, semua bahasa Mandarinnya hebat loh. Tepat lagi logatnya. Kita anak-anak kita Kristen ditanya, diajak ngomong, nising semua ah. Itu saya nali. Ruginya apa? Karena we gonna talk with half word Chinese. Kita akan bicara dengan setengah dunia Chinese. Mau dagang, mau kerja, mau jadi hamba Tuhan, mau whatever. Semua. Jadi kalau ada waktu yang muda, belajar. Gak ada ruginya. Daripada lu cuman bukannya gak boleh ya, boleh lah ya. Yuk. Masih suka nyanyi sih kalian suka nyanyi gak sih? Kalau gak suka, umurnya gak panjang loh. Gak percaya cobain aja terus. Iya beneran. Gak percaya cobain aja. Saya gak mau berdebat. Ya. Jangan alasan deh. Karena orang yang suka nyanyi hatinya pasti gembira. Gembira kan obat yang manjur. Semua sudah hafal. So, dalam hidup ini pasti ada problem. Gak ada manusia yang gak ada problem. Kecuali sampai di Balikpapan. Sudah pernah ke Balikpapan? Mau? Balikpapan? Yuk suka gak suka yuk akan ke sana. Akan sampai, kita gak bisa nolak. Ditaruh di situ. Terus disukabumikan lagi. Mau apa? Mau nolak? Ya gak bisa lah. Maka itu mari, selama masih dikasih waktu senyum-senyum lah. Ya, jangan baru kehilangan pacar satu sudah. Itu hoblok namanya itu. Yuk nyanyi yuk, datanglah ya di A ya. Ini pasti bisa lah ya. Sebentar, satu menit bisa. Datanglah pada Tuhan, serahkanlah semua beban, mari kita lepaskan beban hidup ini. Hari-hari cukup sudah, janganlah tambah susah. Ayo yang di rumah, tak sukacita bersama. Ready? Datanglah pada Tuhan, serahkanlah semua beban, mari kita lepaskan beban hidup ini. Hey, yang mau berdiri aja. Menangis tiada menolong, keluh kesah pun sama, lebih baik memuji Tuhan. Berpikir tiada jalan, marah pun bukan jalan, lebih baik. Haleluya. Ayo sekarang anak sendiri. Datanglah semua beban, mari
apa? Memuji Tuhan, Berpikir tiada jalan, marah pun bukan jalan lebih baik. haleluya, Lebih baik. haleluya, Lebih baik. Terima kasih dibantu. Silakan duduk, Tuhan berkati. Ibu pasti ngerti lagu ini. Duduk dulu. Kalau nggak salah di G ya. Free beat dulu ya. Oh iya, refnya free beat. Haleluya. Ayo yang Batak bisa. Kecuali nggak Batak, nggak tahu lah. Ayo bisa kan? Ready? Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya Yesus Tuhan, Yesus Raja Maha Kuasa. Hale, semua hale. Haleluya, 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 haleluya. Berbeda-beda kita hadir di sini, tetapi kita satu. Tidak ada yang miskin. Lupa gue. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya Yesus Tuhan, Yesus Raja Maha Kuasa. Ayo everybody please. Gue tiba-tiba nodong dia aja. Iya. Masih ingat gak tadi itu? Saya masih percaya bapak-bapak yang berusia di atas 40 pernah mendengar lagu ini. Apa lagunya? Lagu ini ya kita dulu ya, waktu saya muda juga, saya anggap lagu pop. Ternyata full rohani. Dari depan ke belakang rohani. Coba iramanya disco. Yang nyanyi Bonnie M. Ayo, apa lagu apa? By the river of Babylon that we sat down, and when we wept that remember Zion. By the river of Babylon sat down, and when we wept that we remember Zion. Udah segitu aja ya, yang panjang-panjang ntar gak pulang-pulang. Itu lagu dari depan ke belakang ya, ada di Mazmur 137 ayat 1 sampai 5. Full lagu rohani. Belum lagi ya, ada satu lagi lagu rohani. Tahu gak Stand By Me? When the night has come and the land is dark and the moon
is the only light we see. No, I won't be afraid. No, no, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Kan refnya kan, so darling, darling, kan begitu kan? Oke, gue ganti. Ready? Bisa nggak nih? Ayo, jangan grogi, tenang aja. Ya. So Jesus, Jesus stand by me. Oh, oh, stand by me. Oh, oh, stand. Oh, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, no, I won't shed tears, just as long as you stand by me. Gua lupa. Udah lama gak nyanyi. Lagu lama kan, itu lagu rohani lah. Cuman daring-daringnya diganti Yesus saya. Ketika aku banyak problem, ketika aku tidak lihat apapun juga semuanya. Ternyata asal pokoknya engkau berdiri bersama aku gak pernah takut. Aku gak pernah keluar air mata. Karena mbak sekalian. Iya, sudahlah. Di A. Kan kita kebaktian kedua gak pakai jam tau gak? Bisa jam 5 loh. Terserah dah loh. Yang belaga-belaga kencing pulang gue terserah dah. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus. Sekali lagi. Bersama Yesus. Bersama Yesus tidak ada. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Terus. Yesus bersama iman manusia. Yesus tak mengajar, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Tuh baru pakem tuh. Lu jangan kelepasan. Nyanyi terus saya gak usah khotbah dah. Nyanyian juga firman loh. Ya kita maaf ya ini pengalaman pribadi ya. Saya apapun saya alami ya. Saya nyanyi loh. Walaupun tanpa suara dalam hati. Saya nyanyi. Ketika saya di perusahaan dulu ada problem besar sekali ya. Saya nggak tahu bagaimana ya. Sepanjang jalan saya nyanyi keluar suara kecil. Sampai saya masih ingat saya punya driver yang sudah almarhum ya. Pak kok seneng-seneng aja pak. Bukan seneng, gue nggak tahu bagaimana menyelesaikannya. Ya gue nyanyi aja. Kan Allah bertata di segala puji-pujian. Udah tanpa sadar, tanpa saya menyadari. Saya punya kekuatan untuk menghadapi persoalan yang tidak selesai-selesai. Bukan simsalabim bersama Yesus besok selesai semuanya. Itu bohong. Gak ada. Kita kan maunya. Gak ada lah. Ngimpi loh. Kita menghadapi persoalan. Dia menyertai kita. Sehingga kita bisa kuat untuk menghadapi semua. Sehingga akhirnya kita bersaksi. Bersama Yesus kuat yang bari kelimpungan. Waduh gue pusing dah gue. Tapi ternyata lewat juga loh. Itu kesaksian. Nggak usah cerita, saya kemarin jatuh. Habis jatuh saya berusaha berdiri. Manggil pembantu nggak ada, itu cerita. Paling nggak demen tuh orang banyak cerita di gereja atau nggak. Bukannya kesaksian, cerita. Di sini nggak ada. Di GPI. Pondok. Pondok. Iya pondok ya.
Pondok Gede Plaza. Tidak ada. Ayo. Caca ya. Caca. Lu gak tahu Caca lagi. Mati lah gua. Lu berani duduk di drum itu ya. Lu mesti bisa segala macam lu. Belum gua sebut kumbia lu. Lebih bingung lagi lu dong. Gua ini pemusik tau gak? Ya. Lagunya apa sih? Oh iya. Ya maaf lo, udah tua kok. Jadi kalau lupa kan fair dong. Biar bumi pelan-pelan, biar bulan bercahaya. Apa iya? Biar langit kan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Lalu? Bohong ya? Amin. Terus? Semua difirmankannya pasti akan digenapi. Waduh, bagus. Thank you. Yakin? Hakul yakin? Iyalah. Itu mah gak lama lagi. Apalagi nak, maaf ya anak yang muda-muda yang belum nikah ya. Kalian kan mau jodoh kan? Mau dapat pacar kan? Kalau muka lu begitu, bagaimana mau laku lu? Ayo. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya apa? Pasti akan digenapi. Shalalalala, Shalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalala, Yesus cinta saya. biar bumi Dan berlalu, haleluya, biar bulan tak bercahaya lagi, biar bulan tak bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya apa? pasti akan Yes. digenapi. Shalala. Shalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalala, Yesus cinta saya. Saya cinta. Saya cinta Yesus. Yesus cinta. Yesus cinta saya. Sekali lagi Saya cinta Yesus. Terima kasih untuk bantuan. Buktikan nyanyian dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sedikit-sedikit cari opung tulang belulang. Bukan jawaban. Bukan jawaban. Bukan tidak bisa jawab, tapi bukan jawaban. Opung bisa salah. Tapi Yesus nggak pernah salah. Tinggal mau nurut nggak. Karena kadang-kadang ketika dia bilang, jangan kamu khawatir. Nggak khawatir. Nah, yang mana yang kau percaya? Itu aja, sederhananya ya. Oke, ini siang. Terima kasih semua dibantu-bantuin ya. Tadi saya mau nyanyi lagu Mandarin tapi takut kalian bingung. Semua ya yang tadi kita nyanyikan ya. Tergantung ini hari sampai ini hari ya. Jarak kita sama Tuhan berapa jauh, cuma itu aja. Baru kita bisa meresapi lagu-lagu itu.
Walaupun lagunya lagu lama, lagu kuno segala macam. Sekarang kan lagunya bikin saya pusing, nggak ngerti gua. Udah gitu dia drummer dia pukul, kayak tempat cuma dia punya doang. Iya, mari. Karena kita kan akan menghadapi banyak persoalan. Nggak mungkin selama hidup pasti ada persoalan deh. Bisa dari suami, bisa dari istri, bisa dari anak, bisa dari mantu, dan cucu dan lain sebagainya semua bisa deh. Dari teman, dari dunia yang lain segala macam. Belum lagi soal teknologi sekarang kita, macam-macam loh. Ibu-ibu, saya sharingkan ya Bu ya. Bu jangan gaptek ya Bu ya. Karena kalau ibu-ibu gaptek, ibu rumah tangga ibu bahaya loh. Beneran loh. Sekarang bisa di foto, bapak telah foto sendiri, itu perempuan foto sendiri, tiba-tiba bisa berpelukan. Lalu ibu, ini bukti. Lu ribut sama laki lu dah. Lu kan hoblok. Itu bikinan kok semua AI. Hati-hati. Ya jangan terus main emosi aja gede. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan pasti sertamu. Iya, gara-gara sabar rumah tangga aman. Udah, maaf ya. Jangan marah ya. Udah gak berapa cantik, ngomel lagi. Kan kasihan deh, bener. Bukan gue yang ngomong ya. Janganlah. Kan kau mau cantik Bu. Betul gak? Anak mau cantik mau jelek? Opa ngomong nih. Mau cantik mau jelek? Bagaimana? Begini. Ya nggak bisa lah, kau mesti senyum lah. Aku nggak, kita jangan pusingin soal warna kulit deh. Black is beautiful. Gue hitam dia kan putih loh, so what? Terus diputih-putihin gitu, ntar jadi belang lo tau nggak? Aduh anak-anak sekarang nggak puas tuh dengan banyak ibu, maaf perempuan juga nggak puas tuh sama Tuhan. Kayaknya Tuhan nggak sempurna menciptakan mereka loh. Beneran. Alis bagus-bagus, benerin. Ditato kalau perlu. Ya Tuhan nggak bisa kayaknya, kalah sama dia tuh. Bulu mata nggak ada. Yang baru pakai LED bisa nyala. Lu pakai dah tuh ke gereja gitu. Gendrowo semua. Iya, janganlah, Bu. Saya ngerti itu mode apa, tapi mode itu belum tentu cocok dengan kita kan. Sudahlah, apa kita yang sudah berusia jangan begitulah. Saya kemarin ketemu satu orang, begitu dia masuk ke satu toko ya, saya bilang, waduh ini perempuan mengerikan. Wah, rambutnya warna daya tuh, merah, hijau, kuning. Bajunya potong sini. Waduh pendek sini. Wah matilah gua. Maka saya suka ngomong sama jemaat ya perempuan ya, kalau ke gereja jangan begitulah ya, kenapa ya? Anda menyusahkan kita yang khotbah tau gak? Masa kita khotbah begitu? Di depan ada ranjau. Udah gitu bulak-balik kaki lagi. Ntar dia begini, nanti dia begini lagi. Pan kelihatan tuh. Tolonglah Bu. Kasihanilah kami. Sudah berjuang puluhan tahun di hamba Tuhan tiba-tiba jatuh gara-gara begituan. Kan lucu. Pendeta juga manusia. Itulah yang akibatnya pendeta pada kacau semua. Jatuh semua loh. Iya. Ngapain? Apalagi kayak saya udah begini ya. Udah tinggal langkah terakhir loh. Ya beneran loh, beneran. Kan orang bilang, orang gak enak tuh, udah bau tanah. Betul kan? Enggak usah dibuang-buang, memang begitu kok ya, oke? Soal umur kita gak tahu tangan Tuhan. Oke? Nah. Tapi lalu saya jatuh begini, tua begini. Udah gitu kita 80 lebih, jatuh sama yang jigo. Mati gak lu? Kita sama bini kita kan aman dah, ini jatuhnya. Duk, aman. Begitu ketemu yang jigo. Jangan cari mati kau. Kejang lagi ya. Langsung stroke. Iyalah sudah, maksud saya ucap syukurlah Pak dengan istri kita. Walaupun dia telah mengembang ke segenap penjuru. Ucap syukurlah Pak. Ya,
Dan bapak-bapak juga tadi saya ingatkan, cuma saya lupa satu poin tadi pagi ya. Saya ingatkan bapak-bapak harus memberikan perhatian kepada ibu, bukan hanya skincare supaya dia cantik, tapi juga suami care. Ya, perhatikan, peluk dia, ma I love you. Jangan ibu juga kalau bilang I love you, susah dong kita. Cium Anda nggak boleh, cium yang lain lu marah. Tapi yang ketiga pasti ada setuju. ATM care. Tuh, yes kan? Iya. Makanya perempuan mau marah-marah bagaimana? Pak, obatnya Pak ya kalau istri mau marah-marah Pak. Ceplokin duit aja, plak, diam loh. Gue ngomong gak sembarangan. Tapi di sini kan gak ada yang begitu kan. Ya udah jangan marah. Kalau Anda marah ya Anda begitu. Begitu aja buat saya. Gampang-gampang aja kok ya. Jadi jangan lupa bagaimana kita kedekatan dengan Tuhan tergantung jarak kita. Itu jarak penting loh. Makanya banyak orang, bagaimana sih ketemu Tuhan? Bagaimana sih suara Tuhan? Jarak lu jauh sama Tuhan. Maaf ya, kita suami istri. Istri kita jalan aja. Kita udah tahu suaranya loh. Oh ini bini gue nih. Tanpa lihat orangnya loh. Iya begituin laki gue. Iya. Kalau enggak itu dogi gue tuh. Iya. Kena dekat jaraknya. Kalau jauh ya kita nggak kenal. Maka kalau sampai ini hari engkau nggak kenal suamimu. Suami nggak kenal istrimu. Kenapa? Kurang communication. Padahal waktu dinikahi Anda tuh cantik sekali. Mengapa sekarang berubah? Ya gue berubah gara-gara dia sih. Dia tuh bikin gue begini nih. Sakit hatiku. Perempuan di sini sakitnya, laki-laki di sini semua sakitnya. Tahu gak? Salah ngomong gak sih? Nah yaudah. Iya. Kau sakit hati. Maaf ya ibu-ibu ya, maaf ya. Ya, kalau kau sakit hati sama suamimu ya. Saya tahu dah suami mungkin kurang baik, kurang A, kurang B, kurang C, kurang C. Oke ya. Saya okein aja dah ya. Kau sakit hati. Kau mati duluan kan? Betul nggak? Kau minimal kau sakit kanker segala macam. Kau mau? Silakan. Lalu saya suka tanya sama ibu, Bu, sayang anak gak Bu? Sayang. Saya bilang, prek. Sayang anak lu jaga badan lu. Bikin sehat. Jadi lu baru bisa sayang anak lu. Lu bisa urus anak lu. Kalau nggak anak lu diurus ibu baru. Ibu sambung. Iya. Gara-gara lu. Terusin aja. Iya. Sehingga suamimu melihat engkau makin hari makin jelek. Bukan makin cantik. Jangan bilang, bukan umur gue udah 60. So what? Bini gue 70 lebih. Menurut gue cantik. Menurut gue. Iya dong. Kita kan bisa lain-lain dong. Menurut gue cantik kan. Ya kenapa? Karena dia juga, gue bikin dia cantik gitu. Bukan hanya soal skincare. Termasuk tadi manicure tuh. ATM care tuh. Iya. Ya, coba perempuan kalau gak dikasih uang. Kalau kamu mukanya. Ya. Oke yuk. Saya mau bicara ini supaya kita gak ribut. Maksud saya suami istri, keluarga, dan lain sebagainya semuanya. Ya. Termasuk di gereja juga sama. Ya. Di mana-mana saja lah ya. Di kantor juga boleh. Oke nak, tolong nak. 11:30 tuh, gila sejam lebih. Sejam udah, pulang aja yuk. Udah habis. Waktunya habis. Jadi kita dikitin aja ya. Tuh, bisa baca nggak tuh? Cengli, oke. Apa sih Cengli? Bijaksana, betul. Oke, fair ya. Oke, yang putih itu dibacanya dalam bahasa Mandarin Jiangli. Jiangli. Jiang itu bicara. Li itu aturan. Jadi bicaranya punya aturan. Nggak asal ngejeblak aja gitu. Misalnya yang kedua tuh yang kuning Cingli. Dibaca juga Jiangli, Cengli juga bisa juga. Cingli itu Cing itu kasih. Li itu aturan. Jadi mempunyai kasih, mempunyai aturan. Berarti mengerti orang lain, menerima orang lain, menerima pasangan kita sepanjang waktu. Bukan hanya sementara. Ya, oke. Terusin aja deh. Ayo nak. Ya. 2 huruf yang selalu dipergunakan saat terjadi pertengkaran, perdebatan.
dalam segala bidang. Itu Cheng Li. Dan ini Cheng Li itu bahasa Hokkien ya. Dialek Hokkien ya istilahnya. Bukan Mandarin ya. Kalau Mandarin Cheng Li ya. Nah ini selalu lu gak Cheng Li lu gak fair lu. Artinya fair ya. Lu gak fair lu. Nah, siapa yang fair sih? Siapa yang fair? Bahkan orang yang berpredikat maaf ada, bukan ada. Bahkan ada orang yang berpredikat udah teologinya hebat juga nggak fair. Masa dirinya paling benar, semua salah. Semua gereja salah. Kecuali gereja dia yang paling benar lah gitu istilahnya. Kan repot. Jemaat kan jadi bingung. Gereja ini benar, gereja itu benar. Yang mana yang benar kita juga bingung juga. Semua pakai Alkitab, semua pakai teologi ya. Nah kita yang mungkin nggak sekolah, mungkin kalau Bapak Ibu sekolah ya tidak akan. Yang saya itu nggak sekolah. Maka tadi pagi saya kata, saya itu pendeta Kejadian, bukan Keluaran. Ya, kalau Keluaran itu keluaran sekolahan, STT dan sebagainya. Saya menghormati orang yang punya titel karena tidak mudah. Tapi saya ingatkan, Anda punya IQ hebat, kepintaran hebat, luar biasa, nggak mudah. Itu perlu biaya besar loh untuk menyekolahkan anak supaya jadi pintar. Lalu Anda punya SQ, bukan pesawat nih ya, spiritual quotient. Jadi bisa khotbah, bisa Alkitab, wah hafal semua, wah, bisa berdoa, bagus. Tapi kalau EQ-nya nggak ada, nol. Emotional quotient, karakternya jelek, nol. Saya pernah ketemu tempo hari di rumah duka, tau nggak? Ini bangku sini, ya. Saya duduk sini bangku, jadi orang bisa lewat lah, ya. Biasanya maaf ya, saya turun sekalian dah supaya gampang contohnya ya. Pak, kalau saya mau lewat depan Bapak, kita nggak kenal. Apa saya cuma begini? Minimal dalam hati Bapak kan kurang aja. Apalagi kalau dia tahu saya pendeta. Kan begitu enggak? Ini 5 teman saya begitu. Kenapa saya tahu dia pendeta? Baju hitam biasa, ini putih. Oh pendeta. Lu jangan jadi pendeta deh, gak usah ngomong dah. Buat apa lu jadi pendeta? Begitu. Ini aja lu gak ngerti. Aturan begini aja lu gak ngerti. Apalagi aturan firman. Kejauhan buat saya. Terlalu tinggi di atas itu. Kalau bicara Alkitab, wah dahsyat semuanya. Ayatnya apa, hafal semuanya. Sampai kita, waduh hebat ya. Tapi aturan begini gak ada. Gak usah ngomong. Kayak anak-anak sekarang, mana? Saya gak tahu di sini ada gak tahu. Tapi saya ngalamin dengan saya sendiri. Apa anak, cucu, mantu, nelpon kita? Puji Tuhan, Bu. Ucap syukur. Karena anak-anak sekarang gak tahu. Gak ada waktu untuk menelepon kita. Bahkan telepon loh. Jangan kata nanya ke rumah. Maka saya bilang, gue hidup aja lu orang gak datang. Bagaimana gue mati? Kubur jauh-jauh di San Diego. Siapa yang mau datang? Saya gituin aja. Gak usah datang semuanya. Belak-belakan aja. Kemarin lihat gak di podcast tuh, Nunung tuh. Nangis ya. Anaknya pun gak datang. Anak-anak sekarang di gereja. Oh Jesus, we love you Lord. We love you Father. Ku mau cinta Yesus selamanya. Prat. Ngomong cinta Yesus gampang. Buktiin sama orang tuamu. Orang tua masih hidup, lu teleponnya gak sempet, WA gak ada. Ditanya sibuk. Nanti kalau orang tua sakit lagi, wah, mesti keluar duit lagi. Lah, waktu lu sakit kita gak ribut duit. Kenapa waktu gua sakit lu ribut duit? Oke, tolong nak. Percuma kau menyembah Tuhan. Kau gak tahu orang tuamu apa. Ini sekalian ngomong deh, mumpung lagi di sini nih, kesempatan. Ya, iya dong, kapan lagi? Wah kapan diundang lagi? Jauh. Jauh kan. Nih, pasti ada yang mungkin mau ulang tahun atau yang sudah lewat atau yang akan. Oke? Biasanya kan suka tiup lilin, potong kue. Saya tidak melarang, saya tidak bilang salah. Tapi saya ingatkan ini hari, tolong, boleh nggak mulai sekarang? Mulai sekarang, ya. Sebelum engkau tiup lilin, sebelum engkau nyanyi Happy Birthday to you dan lain sebagainya, kau datang ke mama dulu. Kalau perlu kau
bahasa Jawanya sungkem. Sungkem ke mama. Kenapa? Karena hari itu mama merenggang nyawa untuk melahirkan kau. Berterima kasih gak kau dengan mamamu? Habis itu baru ke papa dah. Pak, terima kasih papa. Menyekolahkan saya sampai ini hari sekarang bisa begini. Punya titel A, titel B, titel C dan lain sebagainya. Habis itu kau pestalah. Pestalah kau. Gak ada anak-anak sekarang yang ingetin ini. Maka saya sebagai orang tua saya harus ingatkan. Tolong. Cuma berapa menit kok ketemu ke mama pasti juga. Biar kesel-kesel juga. Kan gitu. Jangan lupa ini hari kau belum jadi mama, nanti kau akan jadi mama. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Itu aja, gue bukan nakutin, ingetin. Gak ada gunanya nakutin. Ingetin harus, sebagai orang tua apalagi. Ya teruskan yuk. Enak. Lagi? Ya, padahal dalam soal ini sering tidak pernah bisa sepaham. Jika tidak ada yang dewasa dalam pikiran dan hati serta mempunyai yang merah tuh pincang sing, hati yang sederhana. Kalau Anda punya hati sederhana maksudnya nerima. Nggak neko-neko, nggak mau menang sendiri. Ya wes lah, oke deh, apa, rapopo dan lain sebagainya. Itu artinya hati yang sederhana. Sehingga akibatnya tidak akan jadi yang huruf yang di bawah itu tuh. Kung so kung yuli, po so po yuli. Artinya begini. Suami mengatakan, aku yang benar. Istri pun, gak bisa, aku yang benar. Ramailah kalian. Lalu jadi contoh yang baik buat anak cucu. Oh mau, sama dari, aku pusing. Saya punya teman dia. Dia sampai ribut di rumah teman. Seperti ibu nih ke rumah saya gitu. Terus ibu ribut di rumah saya. Sampai anak-anak saya pergi. Pusing dengernya. Gak punya aturan. Gitu. Bagaimana berdua? Di depan orang yang ribut. Suami saya bilang, gue masih punya uang aja gue masih diginiin. Nah bagaimana kalau gue gak punya uang? Ya udah nasib lu dah. Ngapain? Ya udah nasib lu lah. Salah dapat bini. Maka itu Pak hati-hati cari bini. Hei, yang belum. Lu jangan pikir cuma I love you, you love me, kita lap-lapan. Goblok. Iya, lu kira cantik selamanya bini lu? Enggak lah, selamanya, lama-lama juga pet. Begitu pula suami juga sama juga kan. Sudahlah. Maka itu cinta kita awal-awal tuh cuma cinta, maaf ya Bu ya, cinta eros loh. Enggak ada cinta sebenarnya. Cuma karena lu cantik, gua keren, ayo yuk. Apa yang gue punya uang, ayo kita kawin yuk, selesai. I love you dah. Tapi begitu gak ada uang, excuse me, bye-bye. Iya sama. Begitu pun istri kita juga begitu, sudah jelek berkali ya. Ya entah kenapa, mungkin kena luka barangkali apa. Udah kita tinggal dah. Kau cari yang baru. Kita laki-laki punya 1001 alasan untuk menceraikan istri. Walaupun kita dalam Tuhan. Gue kan pengen punya anak, dia gak bisa. Maka itu opa sering ngomong ya, anak-anak kalau mau menikah, periksa dokter dulu. Supaya jangan kecewa nanti kau. Jangan, emang gue punya penyakit. Gue gak bilang lu punya penyakit. Lu periksa dulu, jadi ketahuan nih kromosom apa, cocok enggak dan lain sebagainya. Atau bisa menghasilkan anak yang sehat atau enggak dan lain sebagainya. Kan bagus, salahnya apa sih? Jangan kuno banget sih. Nah, kita ini zaman now, you know. Zaman now. Ngakunya anak Gen Z. Pikiran masih kuno semuanya. Aduh. Terusin. Kalau habis waktunya bilangin Pak ya. Tadi tuh cing ya, kasih ya. Cing ada mengandung arti kasih sayang. Cingkan, bacanya jangan cinggan, cingkan. Atau cingsi bacanya juga ya, jangan cingsu. Maka itu orang yang jual es tuh sekarang nih, apa namanya? Yang Tiongkok punya tuh. Salah semuanya. Ada yang baca misue. Aduh, itu U dibaca I. Misie. S. S tuh shit. Cuma kita baca ada hurufnya U ya gue baca U gitu. Selesailah sudah.
Jadi kacau balau semuanya. Masa kalah sama teman? Bahasa Mandarinnya begini-begini semuanya. Tepat logatnya lagi. Ya, oke. Itu cingsi itu artinya emosi, perasaan, sentimental, campur-campur. Cinghuai itu artinya apa? Isi hati kita. Itu jadi banyak, isinya banyak tuh. Ya, mau lebih banyak tuh isinya. Semua saya buang waktu deh ya. Oke, terusin. Kalau khotbah enakan deket. Makanya saya suka ngomong, kau cepat mundur, gua maju terus. Lu mundur dia ke depan, gua majuin terus. Oke, apalagi nak? Itu tuh. Kalau apa dah nggak kebaca nih? Kalau sudah begini, ntar dulu nak, kecepatan yuk, tunggu. Ini kan boleh kasih clue-nya ya. Kalau sudah begini, masih saling ngotot. Siapa yang bisa mendamaikan? Ya. Begininya apa nih? Nah, yang tadi itu. Nah, ayo, siapa yang bisa mendamaikan? Ayo, coba lihat yang teliti. Bisa mendamaikan? Satu dayung ke sini, satu dayung ke sini. Kalau gak ada yang mau ngalah, ya kanonya gak kemana-mana. Begitu pula rumah tangga. Begitu pula di gereja, di kantor, di mana-mana saja. Dan saya mengerti mengalah tuh gak enak. Dirugikan. Udah ngerasain. Tapi akhirnya yang ngalah yang menang. Yang ngalah yang bahagia, yang ngalah yang hidup panjang. Orang yang ngotot nggak lama. Iya, kena ego. Orang yang nggak mau ngalah, yang mau benar-benar sendiri, itu yang kena pinjol, kena segala macam investasi bodong. Maka itu anak-anak ya, kalau punya anak nanti kalau orang Tionghoa kan ada angpau nih, Imlek nih. Ya, saya suka bilang, nak, lu jangan kasih mama lu ya angpaunya, karena itu investasi bodong. Mama simpenin gak keluar-keluar lagi. Itu lu dibodohin lu tahu nggak? Sama anak-anak juga tolong yang masih punya orang tua kasih angpau. Gua kenapa ngomong Imlek ya? Nggak tahu dah. Ya. Kalau kasih angpau tuh sama papa sama mama, itu jangan kasih mama, mah titip buat papa ya, jangan, nggak nyampe sama papa. Disita habis semuanya. Masing-masing sendiri. Iya, lu kan sayang papa lu juga dong. Gitu. Mama-mama sih baik, jadi jangan marah sama saya. Kalau baik jangan marah, kalau kau marah kau gak baik. Gitu aja bahasanya ya. Teruskan yuk. Padahal jika memang mau bicara Yucing Yuli, artinya ada kasih, ada aturan ya. Yuceng Yuli, ada kebenaran ya. Maka harus ada kerelaan, yaitu Qing Yen. Willingly. Masih ingat lagu-lagu lama? Willingly I'll be yours. Itu willingly gak main-main loh. Kerelaan dengan sepenuh hati loh. Nggak setengah-setengah hati loh. Itu willingly itu. Mau gak kita sama istri kita mengalah? Walaupun kita anggap dia gak fair. Pak dengar baik-baik ini siang Pak. Mungkin Anda juga sudah dengar di sosmed. Tapi gak apa-apa, itu dalam bahasa Inggris, saya pakai bahasa Indonesia aja. Kalau seorang laki-laki atau suami tepatnya, dan dia punya salah terhadap istrinya, dan dia berani minta maaf sama istrinya, sama laki-laki gengsi juga kadang-kadang, ya, oke, dan dia berani minta maaf, itu disebut gentleman, oke. Yang kedua, kalau seorang suami dia ragu apakah dia salah atau tidak, tapi dia tetap minta maaf sama istrinya, itu bijak. Laki-laki itu bijak. Tapi kalau dia sama sekali tahu bahwa dia tidak bersalah dan dia mengaku salah sama istrinya, maka dia disebut suami. Ini telat pikir semua nih. Ngerti gak gue ngomong? Ya dapatnya ibu begitu, salah ibu dong. Dapatnya gak mau ngaku. Saya ngaku loh sama istri saya loh. Sorry ya. Akhirnya dia juga bisa ngomong sorry sama saya. Selesai. Jadi kita damai-damai. Walaupun ada aja yang gak cocok-cocok, ada aja kok. Dia doyan makan A, saya doyan makan B. Iya, kadang-kadang dia pun ikutin saya walaupun gak doyan. Saya pun ikutin dia walaupun saya gak doyan.
Ya itu namanya ya gimana ya? Xiang qing xiang ai. Nah, saling mencintai. Cinta itu mengalah. Cinta itu memberi. Tadi pagi saya katakan kepada anak-anak. Jangan goblok jadi anak. Jangan ada seorang laki yang matamu sebagaikan bulan. Hidungmu bagai apa? Jangan mau digoblokin. Sama semua perempuan juga dia ngomong begitu. Cinta tidak menuntut. Cinta memberi. Sampai kita mati. Memberi kepada istri kita, memberi kepada suami kita, memberi kepada ya mantu, cucu dan lain sebagainya. Walaupun memang kadang-kadang, aduh kok gini ya. Jujur aja, mana namanya manusia ya, kok gini ya. Ya wes lah. Begitu kita punya pikiran, ya wes. Contoh yang paling gampang ini mikrofon. Saya pegang, ya enteng gak terlalu berat. Tapi kalau saya pegangin setahun bagaimana? Jangan kata mikrofon, saya pinjam ibu punya ini ya, bu pinjam sebentar ya bu ya. Ini kalau diminum habis, kan tinggal apa plastiknya aja kan? Enteng apa berat? Enteng. Coba pegangin setahun. Terus ngomong sama semua orang, bu berat. Kan ibu dalam hati lu, udah gila kali lu ya. Orang gak ada isinya lu bilang berat. Karena ibu baru lihat, ngerti gak? Kita megang setahun, apalagi 10 tahun. Lu ngomong kemana-mana, hidupmu berat, hidupmu berat. Orang kan bilang, waduh udah gila dia. Udah kena apa tuh? Potslet. Iya, ngapain? Maka itu bu ya, kalau ada suami masih mau minta maaf, ucap syukur bu. Karena saya tahu laki-laki, saya juga laki-laki. Dulu susah minta maaf sama istri. Gue juga punya gengsi. Apalagi gue pegang duit, lu mau apa? Kan begitu. Ya. Tapi tambah tua, tambah ini, tambah jadi hamba Tuhan, tambah ngerti firman. Oh salah ya. Nah kita makin hari makin mesti berubah. Jadi baik, bukan jadi jahat. Ya, teruskan. Doa, bisa baca gak? Aku yang baca di sini deh, bahwa ada huruf doa ya. Ren zijian jiushi ike yen zi. Artinya apa ya? Bait ke-1, garis kedua. Orang dengan orang adalah yang untuk orang Tionghoa disebutnya jodoh. Oke, baru kita ketemu. Ini hari kita jodoh loh. Mau datang, mau ketemu, bisa gak ketemu loh. Mau ke gereja bisa gak jadi loh. Ada aja persoalan. Jadi kalau bisa ketemu itu disebut jodoh. Oke? Nah, sini dikatakan yang ketiga ya. Kalau kasih antara kasih mengasihi, tengah-tengahnya ada hati. Tanpa hati kita tidak bisa mengasihi. Karena kita terpengaruh lingkungan kita. Dengan segala macam pemikiran dan lain sebagainya. Sehingga kita nggak bisa mengasihi istri kita dan lain sebagainya. Apalagi dia tuluk atau bini tuluk kayak begitu. Kan susah. Ya, teruskan lagi ya. Yang ke bawah kedua. Itu benar. 不是因为完美而珍惜，而是因为珍惜才完美。Bukan karena kita punya istri suami sempurna, baru kita sayang dia akan doa bahwa dia baik sama gue. Bukan karena itu. Tapi karena dia ini ya, karena kita menyayangi, maka dia jadi sempurna. Jadi bisa cocok sama kita punya pikiran, walaupun tadinya nggak cocok, lama-lama cocok. Kita sepaham, sepikir, sejalan. Aku sama istriku sama aja kok. Dulu juga dadar juga kok. Kita manusia kan sama aja. Lu jangan pikir pendeta diomelin bini juga haleluya. Nggak ada. Gue nggak tahu deh beliau nih gue nggak tahu deh. Kalau gue sih enggak. Iya. Gue juga ngurus apa? Oh rame. Tapi makin tua makin ya udah. Dia juga ya udah. Karena berantem atau tepuk tangan kan perlu 2 tangan kan. Ya udah, sing siji menang ngono. Beres. Ntar juga capek sendiri ya turun dia. Ya udah. Kalau itu udah ada rumah tangga jadi apa nggak tahu. Karena rumah tangga kita mau jadi neraka, mau jadi surga di tangan kita. Betul Bu? Terima kasih Bu. Laki-laki mah gampang Bu, menurut saya. Kalau menurut Ibu beda saya nggak tahu.
Menurut saya laki-laki gampang. Laki-laki tuh di tangan perempuan di sini. Nggak bisa lewat. Biar begini juga nggak bisa lewat. Kalau perempuannya pinter. Kalau perempuannya nggak pinter, molos dia. Salah siapa? Halo, salah siapa kalau begini? Kalau dia sampai molos. Kurang pandai dia. Pandai-pandailah kau atur suamimu. Bukan begitu. Iya. Ya, begitu malah kabur dia. Iya. Lari jauh. Sono kan kakak. Matilah. Mate maho lah. Mate maho lah kau. Iya. Kenapa siang? Jangan gitulah, Pak. Aku kan sayang sama abang. Ya udah, haleluya lah. Puji Tuhan lah. Puji Tuhan. Tak ada suami siapa mau ku ketok, gak ada lah. Iya. Namanya manusia kan. Marilah ya, kita ada suami, ada yang gak ada suami. Ya tetap kita akan ada Yesus. Ya, udah. Haleluya. Banyak orang yang tidak punya suami, tetapi bisa jalan nggak sampai ngawur-ngawur kemana-mana. Iya, cuman teman saya ada satu cerita, ibu-ibu tuh, dia marah sama kita nih, kasih tahu lapor. Masa itulah tuh teman saya tuh, itu suaminya nggak tahu diri, sudah di kursi roda, sudah stroke, sudah nggak bisa apa-apa. Istrinya sayang padahal tuh, dia kasih suster jagain. Masa susternya nggak ngomong ya, gue cuma ngomong begitu ya. Masa begitu Pak Ari, nggak tahu diri bener. Saya bilang yang salah bininya. Lu kasih dia pegang, ya dia pegang situ, yang deket situ. Namanya laki-laki, lu mau sawin sama perempuan, enggak lain lah. Maka itu Bu, kalau suamimu masih mau meluk, berilah dia peluk. Tadi pagi pun saya ingatkan, jangan punya roh kuda. Saya nggak suka. Anda salah besar kalau punya roh kuda. Ya baru dideketin loh. Pergi kau. Ada maunya aja lo. Ya kok masih mau sama lu, udah syukur lu. Emang lu kecantikan. Kayak Miss Universe. Gue masih mau sama lu, udah terus terima kasih lah lu. Jangan lu begini-begini dong. Sudahlah, kalau kata marah ya, ini teknik lama loh. Teknik rumah tangga ya. Kita kan punya gengsi laki-laki nih. Kita kan begini sama istri. Kena dikit. Kalau dia diem, boleh terus lah. Jangan baru sedikit tuh. Datanglah sana. Sini Kak, sama aku Kak. Matilah kau. Kau kira perempuan-perempuan semua baik-baik di luar? Kecuali di GBI. Plaza. Pinter-pinter lah perempuan. Tolong jangan bikin rumah tangga sorga jadi neraka. Ribut gak kalau dia begini. Saya tahu andai kata suamimu nggak cengli. Oke, so what? Lu mau tukar? Nggak ada yang mau. Tukar tambah, lebih nggak laku. Ya udahlah, terimalah dia sepadanya. Amin. Jadi bahagialah kau. Aku ngomong begini yang bahagia engkau kalau kau jalankan, bukan aku kan? Iya, kalau kau nggak mau, ya terserah. Ya terusin. Gue nggak suka maksa orang kok. Suka mau ikut turut ya silakan, nggak mau ya nggak apa-apa kok. Yang ngalamin situ kok bukan saya. Ayo terus nak, cepetan nak. Tapi sampai detik terakhir pun menurut saya nih ya, masih banyak orang tidak akan rela. Gak bisa. Saya sering kasih contoh ini. Pak ini pinjam ya Pak ya, ke ini aja deh. Nah ini kosong, ini rada kosong. Ya, ini andai kata mau terambil atau diambil atau terhilang apa saja ya. Oh ini, pas begini dulu lah. Ini berat. Kita pegang, terus supaya enteng bagaimana? Oke? Tapi kan kosong. Kita buang gampang loh. Tapi buang maksudku ini bukan, ini bisa mobil,
bisa rumah, bisa segala macam nih. Mau buang gampang. Sementara kita belum lihat gantinya kok. Ini kan susah. Tapi kalau kita bisa, lihat. Emang kita nggak lihat nih, gantinya belum lihat nih. Ya. Ternyata ya Tuhan simpan ini di sini nih. Tuh. Tuhan simpan ini di sini. Untuk menggantikan kita. Kita belum lihat. Ini namanya iman. Kalau yang terlihat bukan iman. Kita percaya ini namanya. Benar-benar percaya. Tuhan pasti menggantikan lebih baik. Walaupun terambil. Ngerasain udah kenyang. Saya berani ngomong sudah kenyang. Gitu aja. Saya bukan asal-asal ngomong doang. Enggak. Tolong. Ada sesuatu yang harus dilepas. Tapi tolong bapak-bapak jangan salah ngerti ini ya. Bahasa ini ya. Wah terima kasih Pak. Sering kesini Pak. Saya lagi mau lepas istri saya. Bapak bilangnya begitu lagi. Oh haleluya Pak. Nah, saya minta ibu undang lagi Pak. Salah dong. Gak ke situ kan gua. Kan gak ke situ. Ya, ini lagi ngomong problem. Apa ya problem kehidupan dan lain sebagainya. Ya lepas-lepas gak perlu pikirin. Segede bapau. Cuma segede bapau kok. Kan sehari, susuan saya cukup untuk sehari kan. Kenapa kita punya kepala dibikin segini? Nggak dibikin segini. Ayo. Kenapa Tuhan bikin segini? Jawaban macam-macam. Bisa jelek, bisa macam-macam berat, ya oke. Tapi kenapa Tuhan masih bikin Tuhan sebegini? Jangan pikir banyak-banyak. Kotslet. Sama dengan HP-mu, dengan komputer sama. Lu isi terus tuh. Hang. Sama. Lihat wajahmu ini hari. Baru umur berapa kau? 30, 40, lihat wajahmu sudah 80. Aku 80 kayak 81, kayak 18. Iya. Semua orang bilang aku ganteng. Kata orang, bukan kata aku. Kata orang, itu dari jauh, dari Monas, dari deket ini keriput semua. Iya. Jalan sudah gak bisa lari lagi. Iya udah haleluya aja. Istriku terima aku sepadanya, aku terima dia sepadanya. Ya sudah, enak-enak aja. Aku gak bisa mengharapkan dia langsing lagi. Udah gak bisa. Fitness dulu kan mau nyeksa orang, toksit lu. Janganlah ya terusin. Nah lalu kita ke gereja untuk jadi apa? Apa makhluk buas seperti orang sekitar kita atau mau jadi pelaku firman? Kita yang jawab sendiri. Karena di sini dikatakan apa? Yohanes 3 Yohanes 13, 14, 15. Aku punya yang mana Pak ya? Nggak ada. Yang ini baru ya? Yang ini ya? Oh ini aku punya ya. Perasaan bulan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu apa? Saling membenci, saling menyalahkan, saling menghujat. Enggak kan? Mengasihi. Ngerti kan mengasihi? Bukan ku kasih kau dengan kasih Tuhan, bukan itu loh. Ngalah, terima loh. Ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sama musuh aja suruh ampunin. Apalagi sama suami, sama istri, sama keluarga dan sebagainya. Masih ngomong, wah apa kau? Wah apa lu jadi jagoan? Begitu lu kena. Banyak laki-laki sombongnya minta ampun. Begitu sudah kena begini. Aku minta maaf, ma. Aku salah, ma. Terlambat sudah kau datang padaku. Aku sudah ada yang baru. Ya terusin. Oh ya, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, kalau kita mengaku mengasihi Tuhan ya, kita jangan omdo ya. Dan Bapakku, ia akan menurut firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami, double power, kami loh ya, akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Masih kurang kita.
Masih mau berteriak-teriak kemana-mana, minta tolong kemana-mana. Maaf ya, rada panas ya. Nanti kita minta AC lagi ya. Ini lebih panas lagi pakai jas. Oke, satu lagi. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang seorang gak usah jauh-jauh. Keluarga kita. Ya. Kita yang udah tua nih, anak-anak nyebelin kadang-kadang. Tapi kita kan gak bisa apa-apa. Ya udahlah. Anak zaman now, anak Gen Z. Ya udahlah. Ya sudahlah. Ya sudah, selesai. Kalau kita terusin. Sekarang tinggal kita mau kemana kan rumah tangga ini. Neraka atau surga terserah Bapak Ibu. Karena kepenentuannya di tangan Bapak Ibu. Bukan di tangan saya. Ya, tolong ya. Sampai sini aja ya. Apa mau diterusin? Terusin masih 5 jam lagi. Masih lama loh. Sampai sini aja ya. Tuhan berkati ya. Tolong Didi. Ku telah mati. Jalan hidupku yang lama. Sehingga sebantu semuanya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati dan tinggalkan cara. Nyanyikan dari hati kita yang baik dalam dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Agar lagu ini benar-benar kita resapi, kita hayati, dan kita jalankan dalam hidup ini. Yang akhirnya membawa keuntungan buat kita, atau keberuntungan buat kita. Di segala bidang, baik rumah tangga, bekerja, dinas, dan lain sebagainya, pelayanan. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing dan sebelum Ibu Gembala mendoakan kita, memberkati dengan doa berkat, kita ambil satu menit sebentar aja. Bapak Ibu berdoa masing-masing di tempat Ibu. Bapak, saya nggak mengerti apakah firman ini menyentuh hatimu atau tidak. Karena hati orang kita nggak pernah tahu. Saya hanya berharap dan berdoa bisa menyentuh hati kita, mengingatkan kita, merubah kita. Semakin hari jarak kita dengan Tuhan semakin dekat. Dan kita tidak akan, selanjutnya kita tidak akan asal-asalan datang ke Tuhan. Bahkan memaksakan Tuhan kehendak kita untuk menyetujui yang sebetulnya tidak Tuhan kehendaki. Sambil saudara berdoa, Ibu Gembala silakan memberikan doa berkat. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri. Untuk kasih setiamu
Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan hari ini. Amin. Bapak Ibu tahu nggak Pak hari ini siapa? Saya juga baru tahu sih. Kalau yang usia 40 ke atas pasti kenal. Zaman itu ada kaset-kaset yang luar biasa produksi dari Atlantic Record. Beliaulah pemiliknya. Orang keren dong. Bisnismen yang berhasil, tetapi yang luar biasanya menyerahkan diri untuk Tuhan. Dan hari ini ada perubahan. Jadi kalau kita bilang kita mau bertobat, berbalik kepada Tuhan, harus berubah. Amin. Cek kita masing-masing. Jangan ibadah kita, semua pelayanan kita sia-sia karena kita tidak berubah. Aku masih seperti yang dulu katanya. Itu iman boleh ya, tapi iman juga kita harus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tidak anak-anak terus yang terus mau dielus-elus, disayang-sayang. Dewasa makanan keras. Hari-hari ini berjaga-jagalah. Banyak makanan yang keras yang kita harus hadapi bersama dengan Tuhan, menjadi pemenang-pemenang supaya kita tidak rontok imannya. Amin. Siapa mau berubah? Mari kita angkat tangan dan kita arahkan tangan kepada hambanya yang sudah memberkati kita hari ini. Bapak Hari Sanusa, Tuhan, Engkau sudah rubah hambamu menjadi yang luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hari ini khusus Engkau hadirkan di tempat ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan untuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Biarlah kami terberkati dan kami mau meneladaninya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu di usia emas ini boleh terus berkarya bagi Tuhan. Bersama dengan istri, anak-anak, cucu, bahkan cicitnya. Semuanya Tuhan berkati luar biasa. Kesehatan, kekuatan yang luar biasa dari Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan mulai dari hari ini sampai seterusnya. Terima kasih Bapak, dan biarlah hari ini kami yang sudah diberkati, kami juga mau bawa pulang berkat Tuhan untuk warga kami masing-masing, untuk hidup kami terus dituntun Tuhan dan berubah dari hari ke hari. Mari siapkan hati saudara, terima berkat Tuhan. Yaitu berkat damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga menyertai saudara terus, dan janjilah untuk setiap hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia kepadanya dan berbuah-buah. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati melimpah-limpah. Shalom.